A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Sesuatu yang ada di dunia ini tentunya sudah ada ketentuan di masing-masing. Dunia memang luas, manusia memang bebas. Tapi sejauh mata kita memandang, hanyalah terbatas pandangan mata kita. Begitu juga hewan, seperti halnya lebah, binatang buas, manusia jahat, manusia baik. Semuanya diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita yang hidup di dunia ini bagaikan di hutan belantara. Harus berhati-hati setiap melewati jalanan yang penuh liku-liku. Kelihatannya yang terlihat terang belum tentu ada cahaya di dalamnya. Yang kelihatannya gelap belum tentu kita akan tersesat bila memasukinya. Jadi gunakanlah keilmuan agar bisa menerangi di tempat terang maupun di tempat gelap. Dan sehebat apapun bila kita menghadapi sesuatu, entah itu binatang buas ataupun manusia yang jahat, atau seseorang yang mempunyai kelebihan kekebalan, kesaktian, tentunya bila kita menghadapi seperti itu, kita tidak mampu, apalagi main keroyokan, tentulah membuat kita akan terdesak dan kewalahan. Seperti halnya kita memasuki hutan belantara, seorang diri seperti halnya tiada arti apa-apa. Dan hal ini bisa diatasi bila kita menguasai amalan ini. Jangankan manusia jahat, lebah yang sangat ganas bila mengenai diri kita itu bisa ditundukkan. Seperti halnya saudara mengambil madu di tempatnya lebah tersebut yang berkumpul ribuan lebah. Tetapi dengan enjoy dan santai, saudara bisa mengambil madu tersebut, padahal saudara tidak membawa peralatan atau perlindungan di dalam diri. Tetapi anehnya, lebah-lebah ini saat tangan saudara menyentuh mengambil madunya, lebah-lebah ini menyingkir dengan sendirinya, seakan-akan tak kuasa melawan saudara. Dengan leluasanya kita bisa mengambil madu-madu tersebut tanpa ada pertempuran, tanpa ada yang dicelakakan. Begitu juga untuk menghadapi orang-orang yang mempunyai kesaktian, mempunyai jabatan, yang mempunyai pengaruh dan lain sebagainya. Tidak perlu kita melawan secara fisik. Yang pasti kita menyadari kita akan kalah. Namun dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sarap sumsum kutub, sarap sumsum kutub, sarap sumsum kutub, dibaca tanpa ritual, tanpa riadoh atau tanpa tirakat. Yang penting syaratnya satu, saudara harus hafal. Bacalah ketika kita menghadapi orang-orang tersebut yang menurut kita berbahaya, agar orang-orang yang kita hadapi ini tidak banyak bicara. Mau berbicara seakan-akan mulutnya terkunci, seperti halnya saudara praktekkan di lebah madu. Begitu bermanfaatnya, hewan pun bungkam, apalagi manusia. Keilmuan yang mempunyai unsur ilmu semula jadi pembungkaman ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kekerasan fisik, tanpa cekcok, ilmu ini berjalan dengan senyap, masuk ke hati yang paling dalamnya si lawan.
Nah, demikianlah keilmuan pambungkaman semula jadi ya, bisa dipraktekkan ke hewan, binatang buas, lebah, ataupun seseorang yang saudara anggap berbahaya. Semoga bermanfaat dalam kehidupan saudara keilmuan ini. Silakan diamalkan bagi saudara yang sangat membutuhkan, dan silakan diabaikan saja bagi saudara yang tidak membutuhkan. Siapa tahu suatu hari nanti saudara sudah habis ide, sudah habis kekuatan, segera amalkan sebelum semuanya terlambat. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.